Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan kita masih bisa untuk melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma pada mata kuliah kita pemrograman komputer yang sebelumnya kita sudah membahas itu tentang kontrak perkuliahan kita, kemudian apa yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Di algoritma kita akan membahas tentang logika terlebih dahulu, di mana logika yang sudah kita ketahui itu adalah cara berpikir manusia yang berdasarkan kepada bukti dan nanti itu akan dilihat kebenarannya, di mana ketika ada berhubungan dengan logika, maka itu akan terjadilah penalaran di dalam memecahkan suatu permasalahan, di mana di sana ada proses untuk berpikir. Kemudian ini logika itu sendiri itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Mempelajari logika ini akan dapat menimbulkan suatu proses berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu, apa hubungannya logika dengan algoritma? Kalau sebelumnya kita sudah membahas logika itu adalah yang berhubungan dengan cara berpikir manusia yang sesuai dengan akal dan kevalitannya itu ingin dibuktikan. Lalu ini algoritma itu adalah membahas tentang bagaimana urutan penyelesaian daripada suatu masalah. Jadi ketika kita memiliki suatu masalah, lalu ketika untuk mau menyelesaikan masalah ini ada beberapa rentetan urutan-urutan yang akan dilakukan. Kemudian urutan rentetan ini dinamakan dengan algoritma, sehingga algoritma itu adalah sesuatu urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalau seandainya permasalahan kita itu adalah hari ini ingin memasak sayur bayam misalnya. Jadi kita mulai runtutan dari awal itu apa yang harus kita kerjakan. Jadi pertama, karena bayam tujuan kita, maka bayam itu harus ada. Jadi sayur bayamnya itu harus ada. Kemudian apalagi yang diperlukan? Oh iya, saya butuhnya ada garam sedikit kayak gitu. Maka garam kita sediakan. Oh iya, itu bayam saya masak itu dengan cara ditumis. Oh iya, berarti sedikit misalnya adalah butuh minyak. Lalu ada sedikit air. Ya, maka kita sediakan air. Maka misalnya 4 bahan ini akan kita gunakan untuk memasak bayam. Lalu 4 ini adalah urutannya. Kemudian urutan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bersihkan bayam misalnya. Kemudian setelah bersihkan bayam, potong-potong. Lalu setelah itu iris. Ya, tadi tidak disediakan bawang ya. Jadi tidak masuk dalam bentuk inputnya. Kemudian baru kita tumis misalnya. Lalu kita tumis, kemudian kita masukkan bayamnya, kemudian kita masukkan air, kemudian sudah masak beberapa menit misalnya, itu sudah selesai. Maka itu tahapan memasak bayam itu sudah selesai. Jadi di sana bagaimana kita memiliki suatu permasalahan, kemudian kita kerjakan secara terurut dengan sistematis, kemudian dengan akal sehat, dengan logis ya, sehingga urutan-urutan rentetan itu dapat bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian algoritma yang sering kita bahas, yang sering sudah kita dapatkan, misalnya di mata kuliah teori bilangan itu sudah membahas tentang algoritma. Algoritma itu sendiri itu adalah penemuan dari seorang ilmuwan yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang biasa kita kenal misalnya adalah bahasanya Al-Khawarizmi kayak gitu. Nah, ini adalah penemu daripada algoritma
beliau menulis sebuah buku yang berjudul itu adalah Al-Jabar wal Mukabalah. Jadi ketika awal dari penemuan algoritma ini ditemukan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini, yang biasa kita kenal adalah dengan Al-Khawarizmi. Selain daripada yang Ibu contohkan tadi, itu tentang bagaimana proses memasak bayam misalnya, ketika kita sudah ingin menyediakan bahannya atau bahasanya nanti kita anggap itu adalah input. Lalu ini ada contoh logaritma yang lain, yaitu adalah ketika misalnya kita ada memiliki dua buah mangkok yang kita namakan adalah mangkok A, kemudian mangkok B, dan mangkok A itu kita isi dengan bubur ayam. Kemudian mangkok B itu kita isi dengan kolak. Kemudian yang akan kita lakukan itu adalah kita tujuan kita adalah bagaimana nanti mangkok A itu adalah isinya kolak, kemudian mangkok B itu isinya adalah ayam. Kemudian kita ingin menukarkan isi daripada kedua mangkok. Maka karena tujuan kita adalah untuk ini, maka secara logisnya ilustrasinya kita berikan ini, bubur ayam ingin dipindahkan ke mangkok B, kemudian kolak ingin dipindahkan ke mangkok A. Jadi secara logisnya, ya, ketika kita tadi memiliki masalah bagaimana menukarkan isi daripada mangkok A ke mangkok B, kemudian isi daripada mangkok B ke mangkok C, maka yang akan kita lakukan urutannya adalah secara logisnya kita harus memiliki mangkok cadangan. Kita anggap misalnya adalah mangkok C. Tidak mungkin nanti bubur A langsung dituangkan ke bubur B, ke ini bubur ayam langsung dituangkan ke kolak, itu tidak mungkin, nanti mereka bercampur kayak gitu. Kemudian rasanya juga berubah. Lalu yang kita lakukan itu adalah urutannya secara logis. Kita harus memiliki mangkok cadangan, kita namakan dengan mangkok C. Setelah itu kita tuangkan ini bubur ayam di mangkok A ke mangkok C, otomatis di sini itu adalah mangkok A kosong. Lalu mangkok B yang berisi kolak kita tuangkan ke mangkok A sehingga mangkok A berisi kolak. Lalu mangkok B otomatis ini akan kosong kayak gitu, sehingga bubur ayam tadi yang berada di mangkok C itu kita tuangkan ke mangkok B, sehingga sekarang sudah terisi bubur ayam berada di mangkok B, kemudian kolak berada di mangkok A. Jadi ketika proses ini sudah berubah, tujuan sudah selesai, maka algoritma yang kita tulis itu adalah bisa kita anggap selesai. Jadi algoritma di sini adalah urutan bagaimana kita bisa mengerjakan suatu permasalahan itu adalah secara sistematis. Lalu ini ada ilustrasi selanjutnya lagi, adalah ketika misalnya kita memiliki suatu permasalahan. Permasalahan kita di sini adalah menghitung luas lingkaran. Ketika kita ingin menghitung luas lingkaran, berarti ya mahasiswa ibu sekalian, bayangkan itu ada sebuah lingkaran. Berarti yang kita butuhkan itu adalah pertama kita menentukan jari-jari daripada lingkaran tersebut. Ada R, kemudian ada jari-jarinya. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan nilai pi. Maka inputnya adalah pi. Nanti pi itu kita definisikan 22/7 atau 3,14. Itu pendekatan daripada nilai pi. Lalu setelahnya nilai inputnya kita sudah masukkan, butuhnya adalah jari-jari, kemudian nilai pi. Selanjutnya adalah bagaimana prosesnya, itu adalah dengan cara menghitung luas lingkaran lagi, dengan cara mengalikan nilai jari-jari lalu dikalikan lagi dengan nilai pi dengan rumus daripada luas lingkaran, itu adalah pi r kuadrat misalnya. Lalu tahapan selanjutnya
itu adalah kita menemukan luas lingkaran. Setelah luas lingkaran kita temukan, maka prosesnya itu adalah selesai karena tujuan kita adalah bagaimana menghitung luas lingkaran. Ini ketika penulisan atau pembuatan suatu algoritma, kita harus memakai logika di dalamnya. Kita harus memakai akal yang baik ya, akal yang baik karena dianggap orang yang bisa orang yang memiliki logika yang bagus itu dianggap sebagai orang yang cerdas. Itu yang ada di lingkungan kita kayak gitu. Jadi ini ketika kita membuat suatu algoritma, itu kita jangan terlalu berpikir untuk membuat suatu yang rumit. Kita membuatnya secara sederhana saja, itu adalah bagaimana sesuatu permasalahan itu adalah bisa diselesaikan. Tetapi ketika menyelesaikan permasalahan itu juga tidak boleh menganggap suatu remeh terhadap hal-hal yang kecil kayak gitu. Jadi semuanya itu akan kita adopsi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki. Nah, ini ketika kita membuat algoritma, ini ada beberapa kemungkinan pilihan dalam menyelesaikan masalah, tetapi yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita menentukan suatu algoritma. Pertama, algoritma ini itu harus benar, artinya algoritma ini memberikan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi runtutan-runtutan yang kita miliki, yang kita tetapkan itu harus memiliki suatu runtutan yang benar, yang sesuai dengan akal, agar nanti keluaran yang kita hasilkan itu adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua itu adalah mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai. Hal ini adalah pada saat masa algoritma kita gunakan adalah untuk aproksimasi. Jadi seberapa dekat antara harapan dengan yang kita capai kayak gitu. Ini dalam bahasa aproksimasi pendekatan. Walaupun misalnya nilainya itu tidak tepat, tetapi misalnya suatu titik yang ingin kita aproksimasi misalnya adalah 8 kayak gitu. Tetapi nilai yang kita temukan itu adalah 7,999 kayak gitu. Jadi ini juga harus kita perhatikan ketika kita membuat suatu algoritma. Lalu ini yang ketiga itu adalah efisien. Algoritma yang kita buat itu adalah efisien. Itu baik dari segi waktu dan segi memori. Jadi artinya segi waktu, ketika kita merunning daripada algoritma kita itu tidak membutuhkan waktu yang lama kayak gitu. Ini ada yang merunning sampai butuh 15 menit kayak gitu. Cukup misalnya sederhana aja, misalnya dalam jangka waktu 2 detik, oh iya deh, keluar hasilnya kayak gitu. Tapi itu nilai sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu memori. Ini kalau misalnya membutuhkan memorinya yang besar kayak gitu, kapasitas yang besar, ini juga kurang efisien. Jadi tidak masalah ketika misalnya kita membuat suatu algoritma itu yang biasa saja, sederhana saja, tetapi itu bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kenapa perhatian dalam membuat algoritma tidak usah berpikir terlalu ribet, terlalu rumit, tetapi cukup yang sederhana saja dan tidak menyampingkan hal-hal kecil dalam pembuatan suatu algoritma itu. Ini kita tujuan belajar logika dan algoritma itu adalah agar terbiasa melakukan sesuatu dengan suatu perencanaan, karena kita ini adalah berbentuk sistematis, maka sesuatunya harus sesuai dengan perencanaan agar nanti kita dapat menyelesaikan permasalahan kita itu dengan baik sesuai dengan harapan. Ini ciri-ciri daripada suatu algoritma itu adalah dia memiliki keterbatasan, finiteness, memiliki suatu keterbatasan. Artinya adalah algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan beberapa langkah. Kemudian pasti ada inputannya, ada keluaran, kemudian efektivitas.